Tutorial uji teori SIM. Sebelum memulai ujian, duduklah di kursi yang telah disediakan dengan senyaman mungkin. Selanjutnya, pasang earphone yang telah disediakan. Konsentrasi dan perhatikan petunjuk-petunjuk yang ada pada layar monitor. Ambil mouse sebagai media untuk memberikan jawaban. Klik tombol kiri mouse setiap Anda memberikan jawaban atau sentuh petunjuk pada layar monitor. Maka, soal akan segera dimulai. Berikut adalah materi soal yang akan diujikan. Yang pertama, kelengkapan pengemudi. Yang kedua, batas kecepatan. Yang ketiga, rambu-rambu. Yang keempat, bundaran. Yang kelima, zebra cross. Yang keenam, traffic light. Yang ketujuh, gerakan isyarat petugas. Yang kedelapan, cara mendahului kendaraan di depan. Yang kesembilan, cara mengemudi jika ada pengawalan Polri. Dan yang kesepuluh, perlintasan kereta api. 30 soal yang akan diberikan, Anda wajib menjawab seluruh soal tersebut. Berikut contoh soal yang akan diberikan. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menggunakan lampu rem sesuai ketentuan berwarna merah dan menyala tidak berkelip. Benarkah pengemudi sepeda motor kuning tersebut? Pengemudi kendaraan bermotor wajib menggunakan lampu rem. Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan dan mengambil jarak yang aman jika ada truk gandeng yang akan berbelok. Pengendara sepeda motor harus memprioritaskan kendaraan yang berjalan lurus dari arah depan. Pengendara merah harus berhenti sejenak dan mendahulukan kendaraan biru. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang memutar kendaraan atau balik arah di atas marka zebra cross. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang memutar. Benarkah yang dilakukan pengendara sepeda motor tersebut? Benarkah yang dilakukan pengendara sepeda motor tersebut? Ruas jalan satu arah yang berlajur dua dan lajur kanan dimaksudkan untuk mendahului kendaraan lain. Benarkah pengemudi sepeda motor merah tersebut? Pengendara merah dilarang melintas saat palang pintu rel kereta api dalam keadaan tertutup. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Setelah Anda menjawab ke-30 soal yang ada pada layar monitor, maka akan muncul hasil jawaban yang Anda berikan. Apabila Anda mendapat nilai 70 atau lebih, maka Anda dinyatakan lulus. Apabila nilai yang Anda dapat kurang dari 70, maka Anda dinyatakan tidak lulus. Bagi peserta yang tidak lulus, maka dapat diberi kesempatan untuk mengulang, yaitu kesempatan pertama 7 hari, kesempatan kedua 14 hari, dan kesempatan ketiga 30 hari setelah tanggal uji tersebut. Tutorial uji praktek SIM. Sebelum memulai ujian praktek, perlu memperhatikan sikap mengendarai sepeda motor. Yang pertama, posisikan diri Anda senyaman mungkin di atas sepeda motor. Gunakan helm dan jangan lupa diklik. Periksa posisi gigi dan pastikan dalam keadaan netral. Putar kunci kontak sehingga berada pada posisi on. Tekan tombol starter untuk menyalakan mesin. Memasuki uji praktek yang pertama, yaitu uji berbalik arah atau U-turn. Dalam uji praktek U-turn, Anda tidak akan bisa melewatinya tanpa merebahkan badan dan motor ke arah dalam tikungan. Sebelum menikung, sebaiknya Anda ke tengah dulu untuk menambahkan radius putar agar lebih besar. Uji praktek yang kedua yaitu uji reaksi menghindari. Dalam uji praktek reaksi ini, Anda mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tertentu dan melakukan pengereman, kemudian menghindar ke arah kiri atau kanan. Tujuan dari uji reaksi ini adalah untuk melihat reaksi Anda ketika ada rintangan kanan atau kiri secara mendadak. Uji praktek yang ketiga yaitu uji zigzag atau slalom. Pertama, untuk melewati zigzag kita diharuskan menggunakan gigi 2 agar motor tidak terlalu menyentak ketika dipuntir gasnya, yang berakibat sulit dikendalikan. Perhatikan jejak roda depan, cobalah beberapa tempat di mana Anda bisa dapat pas untuk melewati kon yang kedua dan seterusnya. Karena rintangan yang pertama sangat berpengaruh untuk melewati rintangan selanjutnya.
Kedua, ketika berbelok usahakan dengan keyakinan penuh dan tidak perlu ragu-ragu. Tidak usah takut akan jatuh. Ketiga, ketika mengurangi kecepatan, usahakan menggunakan rem kaki. Jangan pernah sekali-kali menggunakan rem depan, karena ini mengakibatkan Anda kesulitan untuk mengendarai sepeda motor. Keempat, ketika ingin menambahkan kecepatan agar tidak jatuh, usahakan Anda tidak melepaskan rem. Dan yang kelima, gunakan juga tubuh untuk menyeimbangkan motor agar stabil. Dan yang keenam, usahakan kecepatan di 10 km per jam. Uji praktek yang keempat yaitu uji pengereman atau keseimbangan. Dalam uji pengereman, Anda mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tertentu, kemudian melakukan pengereman tepat pada garis finish. Tetapi, kaki Anda tidak boleh diturunkan pada saat melakukan pengereman tersebut. Uji praktek yang terakhir yaitu uji angka 8. Dalam uji angka 8, Anda diharuskan untuk melewati rintangan angka 8 sebanyak 2 kali. Dengan syarat tidak boleh jatuh dan roda depan tidak melewati garis batas yang telah ditentukan. Untuk melakukannya, Anda harus memiringkan badan agar mudah berkelok-kelok dengan lancar. Mbak ini mau praktek SIM, bukan mau balapan. Pakai helmnya. Halo sahabat lalu lintas ya, kembali lagi bersama saya Bribtu Agung Mulyadi dari seksi SIM Subdit Regiden di Lantas Polda Kalsel. Oke, jadi kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai kebiasaan-kebiasaan para pemohon SIM saat melakukan ujian praktek. Nah, jadi kita langsung aja cekidot, kita cek videonya. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi peserta uji SIM ini dia kurang konsentrasi. Nah, mungkin karena kecepatannya terlalu pelan, jadi sehingga keseimbangan motor pun menjadi susah diarahkan. Kita bisa lihat motornya pun bergerak, jadi menginjak garis putih di bagian kirinya. Nah, lanjut. Nah, ini yang paling sering terjadi. Jadi karena mungkin peserta ini tidak konsentrasi lagi, kembali ke konsentrasi lagi. Jadi saat melakukan belokan ke kanan, badan terlalu berat ke sebelah kanan. Jadi sehingga beban motor pun mengarah ke sebelah kanan dan otomatis kaki turun untuk menghindari jatuhnya motor. Nah, ini pun gagal ya namanya. Yang ketiga, ini karena posisi badan terlalu tegak, jadi motor sulit dibelokkan sehingga lebar pengambilannya. Yang kedua, uji reaksi. Di bagian ini sangat lucu ya, karena pengendara tidak melakukan pengereman, peserta uji SIM ini mungkin tidak mengerti apa yang diarahkan oleh petugas sehingga pas saat prakteknya dia lupa melakukan pengereman. Nah, alhasil motor yang digunakan pun lurus, tidak ada pengereman. Selanjutnya uji zigzag. Kita bisa lihat di sini peserta sepertinya ragu-ragu. Atau mungkin juga dia melakukan pengereman menggunakan rem tangan. Usahakan jadi untuk praktek ini kita lakukan pengereman menggunakan rem kaki, kemudian kita gunakan gigi 2, jangan gigi 1 sehingga motor pun mudah diarahkan. Nah,
Bisa lihat yang kedua menabrak kon. Nah, kelihatan di sini dia menggunakan persneling gigi 1 sehingga motor sulit diarahkan. Kemudian terlalu melebar saat mengambil arah masuk ke dalam konnya. Kita lihat yang keempat. Di keempat ini uji pengereman keseimbangan. Nah, kita lihat tadi sangat jauh sekali dari garis letak kita seharusnya mengerem, di mana peserta harus mengerem di garis yang sudah disediakan di tempat praktek. Nah, tapi hasilnya mungkin kurangnya pahamnya peserta uji SIM sehingga melakukan pengereman jauh yang ditentukan. Dan terakhir uji angka 8. Nah, kita lihat. Ini jadi yang terakhir ini mungkin peserta tidak memahami cara atau bagaimana alur uji angka 8 ini. Ya, selanjutnya terlalu lebar sehingga konnya pun jatuh. Terlalu ragu-ragu sehingga melakukan pengereman.